perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang membahas persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946. Apa latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati? Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentara sekutu bergabung dengan AFNI untuk merebut kembali jajahannya, sehingga terjadilah konflik antara Belanda dan Indonesia. Pada saat itu, Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Inggris mengutus Sir Archibald Carter untuk berunding, namun gagal dan dipindahkan ke Linggarjati, Jawa Barat. Karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura, namun Belanda hanya mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Kemudian para pemimpin negara menyadari jika masalah ini diselesaikan dengan perang, maka akan menimbulkan kerugian kedua belah pihak. Berikut adalah isi perundingan dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati. Isi perundingan. Yang pertama, Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang kedua, Belanda mengakui de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia tergabung dalam persemakmuran dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Tujuan perundingan Linggarjati. Berdasarkan isi dari perundingan Linggarjati, dapat diketahui bahwa tujuan diadakan perundingan ini adalah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto atau secara hukum yang telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Pada perjanjian Linggarjati terjadi pro dan kontra, namun akhirnya Indonesia setuju untuk mendatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Maret 1947 karena pertama, adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan. Yang ketiga, keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika disetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer. Yang keempat, jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan negara Republik Indonesia yang berdaulat. Jadi, kesimpulannya, Belanda masih ingin menguasai Indonesia secara penuh setelah kehilangan daerah jajahannya yang direbut oleh Jepang pemerintah Indonesia. Saat itu melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka.